gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Guys, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi rekan sahabat yang tengah kembali membuka YouTube saya. Ya guys, untuk di hari ini saya ingin bercerita sedikit mengenai Ken Arok dan Ken Dedes, yaitu sebuah cerita ya terjadinya kerajaan Singosari ya, atau kisah cinta segitiga daripada Ken Arok, Ken Dedes, dan Ken Umang. Baik guys, untuk cerita kita awali dulu dari kerajaan Tumapel ya. Kerajaan Tumapel saat itu dikuasai oleh raja yang bernama Aku Tunggul Ametung. Nah, di sini Aku Tunggul Ametung tersebut dia itu pergi ke hutan ya, mencari hewan buruan. Akan tetapi di tengah perjalanan ya di hutan itu dia bertemu dengan seorang gadis berparas cantik jelita ya. Nah, gadis tersebut dihampirinya dan untuk Tunggul Ametung itu di hatinya jatuh cinta sehingga dia ingin memperistri gadis tersebut. Gadis tersebut bernama Ken Dedes ya. Akan tetapi Ken Dedes tidak mau. Dia berlari ya, dikejar sama Aku Tunggul Ametung sampai ke rumahnya. Di situ Aku Tunggul Ametung bertemu dengan bapaknya ya, Ken Dedes ya, dan dia ingin memperistri Ken Dedes tersebut. Akan tetapi ayahnya Ken Dedes itu tidak suka ya, karena sifat arogan daripada Aku yang congkak dan sombong yang tentunya juga sangat pemarah. Ken Dedes pun sebenarnya tidak suka ya. Dan akhirnya lamaran itu tidak diterima ya oleh bapaknya Ken Dedes, dan kemarahan Aku sangat brutal. Ayahnya Ken Dedes tersebut disiksa, lalu Ken Dedes pun diambil secara paksa, dibawa ke kerajaan Tumapel. Dan sesampainya di Tumapel, Ken Dedes pun akhirnya dijadikan istri oleh Tunggul Ametung. Pada suatu hari Ken Dedes itu diajak jalan-jalan gitu ya, diajak jalan-jalan oleh Tunggul Ametung, yaitu melihat sebuah kota keindahan wilayah Tumapel. Di saat itu ada seorang ya, penjaga desa ya, itu yang bernama Ken Arok. Nah, di situ Ken Arok melihat Ken Dedes, itu hatinya sangat tertarik ke atas kecantikan daripada Ken Dedes. Di hatinya dia berupaya untuk bisa dekat Ken Dedes, bahkan ingin memiliki Ken Dedes. Padahal Ken Arok sendiri itu sebenarnya sudah punya seorang istri ya, yaitu Ken Umang.
Lalu keesokan harinya Ken Arok mendaftarkan diri menjadi prajurit di Tumapel. Karena kelebihan Ken Arok pun dipercaya menjadi tangan kanan daripada Tunggul Ametung. Disinilah untuk pelindung daripada Tunggul Ametung selain Ken Arok ada lagi, yaitu seseorang yang bernama Kebu Ijo. Kedekatan Ken Arok juga Kebu Ijo kepada Tunggul Ametung itu sangat memperkuat kejayaan daripada Tumapel. Dan di suatu hari Ken Arok mendatangi Taman Kaputren di mana Ken Dedes berada. Nah, pertemuan itu semakin hari semakin sering bertemu antara Ken Dedes dan Ken Arok, sehingga pertemuan itu semakin lama semakin akrab. Bahkan Ken Dedes menyampaikan ke Ken Arok ingin membunuh Aku Tunggul Ametung karena dia punya rasa sakit hati atau sebuah dendam, di mana dulu dia sebenarnya tidak ingin diberi istri oleh Tunggul Ametung, akan tetapi dipaksa, bahkan orang tuanya disiksa. Lalu rencana-rencana itu untuk melenyapkan Aku Tunggul Ametung, Ken Dedes akan merencanakan melalui tangan Ken Arok. Apabila Ken Arok bisa atau berhasil membunuh Tunggul Ametung, nanti Ken Arok akan diberikan sebuah jabatan, yaitu menggantikan Aku Tunggul Ametung untuk dijadikan suaminya. Maka strategis pun akan dilaksanakan oleh Ken Arok. Dan untuk sementara waktu Ken Arok akan mencari pusaka yang handal untuk bisa membunuh daripada Aku Tunggul Ametung, karena dia tahu Aku Tunggul Ametung itu adalah seorang raja yang sangat sakti di kerajaan Tumapel. Maka dari itu Ken Arok pergi mencari orang yang pandai untuk membuat keris atau empu pembuat keris. Maka datanglah dia menuju ke seorang empu yang ahli di dalam pembuatan keris. Empu tersebut yaitu bernama Empu Gandring. Dan Empu Gandring pun siap untuk membuatkan sebilah keris. Dia mempunyai keinginan dalam pembuatan itu 7 hari baru selesai agar keris itu ampuh. Karena memang Empu Gandring ini seorang pertapa yang ahli di dalam membuat keris-keris yang handal. Maka itu pembuatan keris pun dibuat 7 hari karena dipercepat. Seharusnya 40 hari, tapi berhubung mendesak, keinginan daripada Ken Arok mendesak, akhirnya diberikan waktu 7 hari. Disinilah Empu Gandring menembak keris dan memberikan kemampuan supranatural dimasukkan ke dalam keris. Dan sebelum sampai 7 hari itu Ken Arok datang ya, untuk mengambil kerisnya. Di saat itulah keris itu belum jadi ya, masih setengah. Kemampuannya itu yang ada di dalam bilah keris itu masih jahat. Nah, akhirnya perdebatan terjadi karena apa? Empu Gandring bilang 7 hari, tetapi kenyataan Ken Arok 6 hari sudah datang. Ya, saat itulah terjadi perdebatan, perebutan keris itu, sampai akhirnya keris itu terpegang oleh
Ken Arok dan ditancapkan di dada daripada Empu Gandring, sehingga Empu Gandring pun terkapar. Sebelum meregang nyawa terakhirnya, Empu Gandring mempunyai sumpah serapah yang ditujukan Ken Arok bahwasanya keris tersebut akan memakan darah daripada keturunan Ken Arok selama 7 turunan. Dan Ken Arok pun tidak menggubris atas Empu Gandring yang tengah menghembuskan napas terakhirnya. Lalu akhirnya Ken Arok meninggalkan tempat Empu Gandring berada yang masih terkapar di tanah. Dan sesampainya di perjalanan, Ken Arok bertemu Kebu Ijo, yaitu juga tangan kanan daripada Tunggul Ametung. Ketemu Kebu Ijo di jalan, dan akhirnya Ken Arok bercerita bahwasanya dia punya keris yang sangat sakti. Nah, dimana Kebu Ijo itu hanya tersenyum aja. Dia bilang bahwa kerisnya lebih ampuh gitu. Nah, Kebu Ijo bilang gitu. Terus akhirnya Ken Arok menunjukkan keris ke Kebu Ijo, ini loh kerisnya gitu kan. Nah, Kebu Ijo terperanjat, dimana keris itu sangat bagus. Hingga akhirnya Kebu Ijo berkeinginan memiliki keris tersebut. Dia ingin memiliki keris yang dibawa oleh Ken Arok. Dan keinginan itu sampai-sampai Kebu Ijo itu berani tukar tambah, ya katakan seperti itu. Dan disaksikan oleh semua prajurit daripada Tumapel, juga rakyat Tumapel. Lalu Ken Arok pun pergi meninggalkan Kebu Ijo, dan Kebu Ijo pun itu pamer ya dengan kerisnya itu, keris yang baru itu. Pamer ke semua prajurit juga rakyat Tumapel bahwasanya dia punya keris sakti, keris hebat dan gitu ya. Dan pada suatu malam, di saat Kebu Ijo itu tertidur terlena, itu Ken Arok mendatangi rumah ya, atau tempat Kebu Ijo berada, dimana di saat Kebu Ijo tidur, keris yang dibawa Kebu Ijo itu diambil secara diam-diam oleh Ken Arok, dan Ken Arok langsung menuju ke tempat dimana si Aku Tunggul Ametung itu tidur. Di saat itulah, saat Tunggul Ametung tidur, Ken Arok datang langsung menancapkan keris ya. Keris itu dinamakan keris Empu Gandring karena yang membuat Empu Gandring ya itu ditancapkan di dada daripada Aku Tunggul Ametung, sehingga tubuh ya, atau dada Tunggul Ametung itu tertancap keris, bersimbah darah, hingga akhirnya Tunggul Ametung itu terkapar mati ya, ataupun tewas. Saat itu gemparlah suasana kerajaan Tumapel ya. Di saat itu datanglah beberapa punggawa kerajaan melihat ya, kematian daripada Aku Tunggul Ametung itu, dan dilihat bilah keris yang masih nancap dilihat, dan di situ terjadilah fitnah ya, fitnah yang mana yang sebenarnya yang membunuh itu Ken Arok, terhubung keris yang tertancap itu adalah keris Empu Gandring yang pernah dipamerkan oleh Kebu Ijo ya, yang tertuduh yaitu adalah Kebu Ijo. Ken Arok pun menfitnah ke Kebu Ijo ya, bahwasanya
Kebo Ijo lah yang membunuh. Akhirnya saat itu langsung Ken Arok membunuh si Kebo Ijo. Ya, disinilah Ken Arok mempunyai jasa membunuh orang yang membunuh aku, ya aku Tunggul Ametung itu tadi. Akhirnya si Prameswari ya, Ken Dedes ya satu kan jadi Prameswari ya, itu mengangkat Ken Arok menjadi penguasa Tumapel. Nah seperti itu. Lalu Ken Arok tidak ingin namanya menjadi Ken Arok, berhubung dia sudah menjadi penguasa Tumapel, dia berganti nama. Ya, dia berganti nama dengan nama Sri Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, dan kerajaan Tumapel dirubah menjadi nama Singosari pada tahun 1222. Oke guys, hanya ini ya cerita yang bisa saya suguhkan. Sebenarnya masih panjang untuk cerita Ken Arok ya, karena Ken Arok dan Ken Dedes itu adalah dua pasangan yang menurunkan raja-raja Jawa di pada awalnya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Tentunya untuk sebuah cerita bisa diambil hikmahnya, dan akhir kata wa taufiq walhidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.